Halo teman-teman semua, selamat sore. Saya Rio Ringganata. Saya di sini sebagai barista di Bandaran Skyview. Di sini saya mau menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat latte art dengan sistem manual brewing seperti espresso dan mungkin steam susu serba manual semua. Yang mungkin bisa teman-teman jumpai atau mungkin bisa teman-teman cari untuk peralatannya di pasaran. Mungkin yang teman-teman tahu membuat latte art itu mungkin wah perlu modal yang banyak, wah perlu skill yang tinggi. Bukan. Di sini saya cuma mau memperkenalkan saja bagaimana cara membuat latte art, tapi bisa teman-teman bisa teman-teman mungkin pelajari atau mungkin teman-teman terapkan di rumah teman-teman semua. Pertama-tama saya di sini menggunakan yang pasti kopi dari kami, kopi Bandaran. Di sini saya memilih untuk kopinya Bandaran Klasik. Rasio dari kopi ini 50/50, 50 Arabica sama 50 Robusta. Di sini saya mau memperkenalkan bagaimana caranya ya. Untuk alat yang saya gunakan untuk pertama-tama untuk steam susunya atau membuat foam, saya menggunakan French press atau mungkin kalau di luar sana banyak yang banyak yang tahu atau mungkin toko-toko pada tahu itu namanya mungkin plunger seperti itu. Di sini ini plunger mungkin ada ukuran dari 350 mili, 500, 600. Di sini saya menggunakan 300 mili. Yang kedua, saya menggunakan yang pastinya miljak. Miljak ini buat menggambar atau mungkin latte ya. Latte bagaimana espresso yang kita gunakan untuk menggambarnya di sini. Ya, saya di sini mau menuang kopi dan membuat base espressonya. Untuk standar kami, saya menggunakan 1:15. Tapi untuk base espressonya, saya di sini menggunakan metode tubruk dengan 3 kali penyaringan seperti itu. Jadi pertama-tama saya tuangkan kopi terlebih dahulu, kira-kira mungkin 15 gram. Gram saja ya teman-teman ya. Ya. Setelah itu jangan lupa untuk air panasnya. Untuk membuat base espressonya diusahakan untuk air mendidih ya. Jangan 50, 60, 70 atau 80 derajat Celcius, jangan. Diusahakan air yang akan dituang atau mungkin akan ekstraksi kopi itu diusahakan air mendidih. Di sini saya menggunakan kettle biasa. Mungkin teman-teman juga bisa beli di pasar itu juga banyak atau mungkin di toko-toko peralatan-peralatan rumah tangga itu juga banyak. Oke, untuk airnya kita sudah mendidih. Jangan lupa siapkan kettle terlebih dahulu ya. Air yang kita butuhkan paling enggak kisaran 225. Karena di sini saya menggunakan rasio 1:15. Berarti volume air yang akan terisi di gelas ini berarti kisaran 225 mili. Kurang lebih lah. Setelah itu ini untuk bloomingnya. Bagaimana untuk cara membuat base espresso dengan metode tubruk dan 3 kali penyaringan. Kalau teman-teman di rumah mungkin wah terlalu sulit, wah terlalu ribet atau apa, mungkin bisa saja menggunakan kopi-kopi saset atau mungkin kopi-kopi bubuk yang di toko atau mungkin di warung dekat rumah teman-teman mungkin ada, itu bisa digunakan juga. Karena kita di sini kan punya ciri khas sendiri ya. Jadi kita bikin bagaimana cara bikin base espresso tanpa menggunakan mesin dengan metode tubruk 3 kali penyaringan seperti itu. Setelah air terisi sekitar 225 mili, jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu.
Setelah kita aduk-aduk, kita masukkan ke dalam milk jug. Semuanya ya teman-teman ya. Pelan-pelan saja. Setelah itu kita lakukan penyaringan pertama. Kita lakukan penyaringan dari hasil tubruk yang kita lakukan di awal tadi. Kita tunggu. Oh iya teman-teman, kalau kalian lupa atau mungkin pas mungkin mau air mendidih atau mungkin pas suhu air tidak teratur, kalian bisa saja langsung panasin di kompor atau mungkin kompor induksi yang lain. Ini untuk hasil saringan pertama dari bagaimana kita menggunakan metode tubruk. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara steam susu. Proses untuk menyetim susu buat bagaimana cara kita membuat latte artnya menggunakan milk jug. Susu yang saya pakai di sini, saya pakai susu kental manis ya. Kalian bisa juga untuk pakai susu bubuk juga bisa. Tapi yang saya gunakan untuk saat ini saya memakai susu kental manis. Terlebih dahulu buka bagaimana cara buka susu kental manisnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan kurang lebih mungkin 30 sampai 40 mili. Untuk standarnya seperti itu. Kita tuang ke dalam French press atau plungernya kurang lebih 30 sampai 40 mili ya. Saya di sini menggunakan 30 mili aja. Kalau teman-teman mungkin di rumah menggunakan 30 tapi kok terlalu mungkin milky atau mungkin terlalu strong, kalian bisa saja mengubahnya sendiri 40 atau 50 mili susu tergantung selera teman-teman di rumah. Tapi saya di sini menggunakan 30 mili. Selanjutnya saya gunakan air panas. Air panas yang saya butuhkan kurang lebih, karena kita melihat cangkir yang saya gunakan ini kisaran mungkin 7 atau 8 oz. Saya di sini menggunakan kurang lebih 185 mili air. Kita tuang sampai 185 atau kisaran 180 sampai 200 mili ya. Oke, sudah. Jangan lupa teman-teman aduk terlebih dahulu. Ya. Oke. Setelah semua sudah teraduk dari susu sama airnya, kita masukkan untuk filter dari French press-nya tersebut. Saran dari saya, jangan pernah filter ini ketika kita ngocok-ngocok ya, ini ke atas ya. Jadi batas antara susu dengan filternya itu udah ada sendiri, seperti itu. Jangan terlalu naik teman-teman ya, karena kalau kita terlalu naik, ini kita bakal bikin foam terlalu tebal. Jadi sebisa mungkin ya teman-teman kan pasti yang mau itu pasti lebih ke silky atau lebih ke milky ya, glossy lah kayak gitulah, tidak ada bubble atau mungkin bubbling yang lain seperti itu. Jadi langkah selanjutnya untuk cara ngocoknya pun sebisa mungkin ini setengah lingkaran. Jadi ketika kita ngocok, jangan hanya naik turun,
kita putar setengah lingkaran untuk tangan kita, jadi bisa mungkin kita lemesin. Oke, kita masuk terlebih dahulu. Jangan pernah ada jeda ketika kita mengocok susu ini. Ya, kita mulai. Kita lihat untuk perkembangan volume susunya. Ya, oke, cukup seperti itu. Setelah itu, kita saatnya untuk menuang base espresso yang sudah kita buat melalui 3 metode tadi. Saya tuangkan untuk base espresso yang saya bikin tadi menggunakan manual tubruk dengan 3 kali penyaringan seperti itu. Saya menggunakan kurang lebih mungkin 40 ml standar espresso yang biasa digunakan di coffee specialty di mana-mana ya. Standarnya segitu. Oke. Itu espresso yang kita gunakan saat ini untuk membuat bagaimana cara latte art. Setelah itu, ini untuk milk jug yang saya bakal tuang susu atau foam yang saya bikin tadi. Oke. Oh ya teman-teman, untuk suhu yang digunakan bagusnya tuh ke minimal 55 derajat sampai 65 derajat saja ya. Karena di setiap susu pasti ada range minimalnya, ada range untuk maksimalnya, seperti itu. Kita ke tujuan akhir, bagaimana cara membuat latte art. Untuk awal saya bikin basic aja ya teman-teman ya. Oke, seperti ini hasilnya. Ya mungkin kalau dibanding dengan hasil mesin espresso mungkin jauh lebih jelek ya. Cuman ya nggak jelek-jelek banget lah. Ya seperti ini hasil dari saya membuat latte art dengan metode tubruk dan alat seadanya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin bisa dikatakan untuk modalnya pun paling 2.000 sampai 3.000 rupiah saja. Untuk peralatan pun kayak milk jug atau mungkin kayak French press tadi itu paling sekitar 150 sampai 200.000 saja. Jika kalian ingin belajar atau teman-teman ingin bagaimana cara kok bisa sih bikin gambar di kopi, kalian bisa langsung hubungi kontak di bawah ini ya. Atau mungkin jangan sungkan untuk berkunjung ke Banaran, terutama di Skyview Banaran ini. Sekian dari saya Rio Ringganata, terima kasih.